Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, sahabat-sahabat sekalian. Pada kesempatan ini saya akan bicara tentang isu-isu pertanahan, tapi lewat pendekatan konsep. Sebelumnya sudah kita bahas beberapa isu, mulai dari land acquisition dan lain-lain. Dan hari ini kita akan mencoba membahas tentang land grabbing dan lain-lain. Kita mulai dengan membahas land grabbing. Land grabbing adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan fenomena atau praktek perebutan lahan berskala besar oleh investor domestik atau asing. Istilah ini secara harfiah berarti perebutan lahan. Lahannya direbut gitu ya. Kemudian land grabbing tidak hanya sekedar transaksi jual beli lahan atau perebutan lahan. Substansi utama dari fenomena ini adalah pertama skala besar, itu ciri khasnya ya. Land grabbing itu ciri khasnya skala besar, ketidakadilan dan dampak negatif. Mari kita perdalam keterangannya. Substansi utama dari land grabbing, pertama skala besar. Akuisisi terjadi pada lahan yang sangat luas, seringkali hingga puluhan ribu bahkan ratusan ribu hektar. Kedua, ada substansi ketidakadilan, yaitu terjadi fenomena akuisisi terjadi tanpa persetujuan yang adil dari masyarakat lokal yang tinggal dan bergantung pada lahan tersebut. Kemudian dampak negatif, yang ketiganya dampak negatif. Praktek land grabbing ini sering menimbulkan dampak sosial dan lingkungan yang serius, seperti pengusiran paksa, hilangnya kedaulatan pangan, kerusakan lingkungan, dan konflik sosial. Fenomena land grabbing melibatkan berbagai pihak, ya, di antaranya pertama pemerintah. Pemerintah negara-negara berkembang cenderung mempermudah atau secara langsung terlibat dalam penjualan lahan kepada investor, baik asing maupun domestik, yang kemudian pada akhirnya menimbulkan land grabbing, perebutan lahan secara tidak adil, ilegal, tidak sah. Kemudian pihak berikutnya adalah perusahaan multinasional. Perusahaan-perusahaan besar di sektor agribisnis, pertambangan, dan energi mencari lahan untuk memperluas produksi mereka. Yang ketiga, investor keuangan, bank, dana pensiun, dan investor lain yang melihat lahan sebagai aset investasi yang menguntungkan. Kemudian pemerintah asing, yang keempat pemerintah asing. Negara-negara yang ingin mengamankan pasokan pangan, bahan bakar, atau sumber daya alam lainnya dengan membeli atau menyewa lahan di luar negeri. Jadi ada 4 substansi utama yang terkait dengan ada 4 pihak yang terkait dengan land grabbing, yaitu pemerintah setempat, baik lokal maupun nasional, kemudian perusahaan multinasional, investor keuangan, dan pemerintah asing. Land grabbing dapat menimbulkan dampak yang serius bagi masyarakat lokal dan lingkungan, antara lain penggusuran paksa. Masyarakat lokal diusir dari tanah leluhur mereka. Kedua, hilangnya kedaulatan pangan. Lahan yang sebelumnya digunakan untuk produksi pangan lokal beralih fungsi menjadi perkebunan monokultur untuk ekspor. Jadi hilangnya kedaulatan pangan. Kemudian yang ketiga, kerusakan lingkungan, deforestasi, hilangnya keanekaragaman hayati dan polusi akibat penggunaan pupuk serta pestisida kimia. Kemudian yang berikut, konflik sosial, munculnya ketegangan dan konflik antara perusahaan atau pemerintah dengan masyarakat lokal. Dan kalau kita kemudian buat kesimpulan sederhana, land grabbing adalah istilah yang mengkritik praktek akuisisi lahan yang tidak etis dan tidak adil, yang seringkali merugikan masyarakat lokal dan lingkungan. Istilah ini bukanlah konsep yang menguntungkan, tetapi lebih merupakan deskripsi dari masalah sosial dan ekonomi yang kompleks. Demikianlah sahabat-sahabat sekalian tentang land grabbing. Sekarang kita beralih ke land reform. Land reform adalah konsep yang bertujuan untuk menata kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan sumber daya agraria, khususnya tanah, untuk mewujudkan keadilan sosial dan kemakmuran bagi seluruh rakyat. Konsep land reform tidak bisa dikaitkan dengan satu orang penggagas tunggal, melainkan merupakan ide yang berkembang seiring waktu di berbagai peradaban.
Substansi utama dari land reform adalah pertama redistribusi tanah, memindahkan kepemilikan tanah dari pemilik besar, pemilik yang memiliki tanah besar atau luas gitu ya, kepada petani kecil dan buruh tani yang tidak memiliki tanah. Yang kedua, penetapan batas maksimum kepemilikan tanah. Pemerintah menetapkan batas luas tanah maksimal yang boleh dimiliki oleh individu atau korporasi. Yang ketiga, perlindungan hak atas tanah, memberikan jaminan hukum atas hak kepemilikan tanah bagi masyarakat, terutama petani. Dan yang keempat, pemberdayaan petani, memberikan dukungan berupa modal, bibit, pupuk, dan akses pasar kepada para petani. Land reform membawa beragam manfaat bagi masyarakat maupun negara, termasuk 1. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial. Dengan memiliki tanah, petani bisa meningkatkan pendapatannya dan tidak lagi bergantung pada tuan tanah. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan petani. Petani memiliki hak atas hasil panennya sendiri yang pada akhirnya meningkatkan taraf hidup mereka. Dan yang ketiga, mendorong produktivitas pertanian. Dengan kepastian hukum dan dukungan teknis, petani akan lebih termotivasi untuk mengelola tanahnya. Konsep land reform telah ada sejak zaman kuno, namun dalam konteks modern, asal-usulnya seringkali dikaitkan dengan perjuangan kelas dan revolusi agraria. Pengembangan konsep land reform terus berlanjut dengan fokus pada aspek-aspek sebagai berikut. Pertama, land reform berbasis masyarakat, memberdayakan masyarakat adat dan komunitas lokal untuk mengelola dan menguasai tanah secara mandiri. Kedua, land reform ekologis, mempertimbangkan aspek lingkungan dalam penataan kembali penguasaan tanah. Dan yang ketiga, land reform pro petani kecil, memberikan prioritas utama kepada petani gurem atau buruh tani dalam program redistribusi tanah. Dari konsep land reform lahir beberapa turunan spesifik, antara lain pertama, reforma agraria, istilah yang sering digunakan di Indonesia yang mencakup redistribusi tanah dan aspek pendukung lainnya. Yang kedua, collective farming, pertanian kolektif yang dikelola secara kolektif oleh komunitas atau negara. Dan yang ketiga, land consolidation atau konsolidasi tanah, program yang bertujuan untuk menata kembali kepemilikan tanah yang terpecah-pecah menjadi bidang-bidang tanah yang lebih efisien untuk diolah. Sekarang kita beralih ke isu berikutnya, yaitu tentang land registration atau pendaftaran tanah. Land registration atau pendaftaran tanah adalah sistem pencatatan hak atas tanah dalam sebuah buku pendaftaran yang dikelola oleh negara. Konsep land registration modern digagas oleh Sir Robert Richard Torrens pada pertengahan abad ke-19 di Australia Selatan. Inti dari sistem land registration adalah pertama, prinsip cermin. Buku pendaftaran mencerminkan secara akurat semua fakta tentang kepemilikan tanah. Yang kedua, prinsip tirai. Pihak yang berkepentingan tidak perlu melacak riwayat kepemilikan tanah di masa lalu. Kemudian prinsip jaminan. Negara memberikan jaminan atau kompensasi kepada pihak yang mengalami kerugian karena kesalahan dalam pendaftaran tanah. Sistem land registration memberikan banyak manfaat. Di antaranya pertama, kepastian hukum. Memberikan kepastian hukum yang tinggi mengenai kepemilikan tanah. Yang kedua, sederhana dan efisien, menggantikan proses pencarian riwayat tanah yang rumit dan mahal. Ketiga, meningkatkan nilai ekonomi tanah. Tanah yang terdaftar memiliki nilai ekonomi lebih tinggi. Dan yang keempat, transparansi. Semua data kepemilikan terbuka dan dapat diakses. Sebelum sistem ini banyak negara menggunakan sistem pendaftaran akta yang berasal dari Inggris. Jadi sebelum ada sistem pendaftaran tanah, yang ada adalah sistem pendaftaran akta yang berasal dari Inggris.
Sir Robert Richard Torrens mengembangkan ide untuk menerapkan sistem pendaftaran yang lebih sederhana dan efisien. Konsep ini terus dikembangkan dan disempurnakan oleh banyak negara, termasuk negara-negara persemakmuran seperti Singapura. Konsep land registration telah memunculkan beberapa konsep turunan dan sistem pendaftaran lainnya. Antara lain, pertama, sistem pendaftaran tanah positif dan negatif. Sistem Torrens adalah contoh sistem positif. Kemudian yang kedua ada pendaftaran tanah sistematik dan sporadik. Pendaftaran tanah sistematik dilakukan secara massal, sedangkan pendaftaran tanah sporadik dilakukan atas inisiatif pemerintah. Kemudian yang ketiga, sertifikat hak atas tanah. Sertifikat hak atas tanah, dokumen legal yang diterbitkan sebagai hasil dari proses pendaftaran tanah. Demikianlah sahabat-sahabat sekalian, bahasan kita tentang tanah ya, tentang tanah. Kita sudah bahas berbagai isu, tapi kemudian kita jelaskan lewat pendekatan konsep. Ya, kita jelaskan misalnya, coba kita jelaskan tentang penggagasnya. Terus kemudian substansi konsepnya, manfaat konsep, kemudian asal-usul konsep, dan yang berikutnya adalah tentang apakah konsep tersebut telah melahirkan konsep-konsep turunannya. Dan hampir semua yang kita bahas memiliki konsep turunan. Saya pikir demikian, kita akhiri. Mohon maaf bila terjadi kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.